Mudah-mudahan ini mungkin Poltekkes Jogja adalah sebagai simbol keberhasilan dari satu Poltekkes yang lainnya, BLU-nya. Harapan kami dari Ditjenakkes untuk terus meningkatkan pendapatannya dari berbagai bidang tentunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Kukusan, kumpul-kumpul santuy. Kali ini hostnya beda dari yang biasa ya. Saya Bu Ida Mardalena didampingi oleh teman saya, Pak Wahyu Ristiadi. Wahyu Ristiadi. Nah, kali ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kedatangan tamu yang luar biasa ini ya. Yang pertama dari Sekretaris Dirjen ya. Kemudian dari Biro Perencanaan dan dari Itjen 4 Kemenkes. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yeah. Mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu mungkin. Monggo silahkan. Mulai dari Mas Tommy dulu kali ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tommy dari Inspektorat 4, Inspektorat Jenderal. Di sini kami ditugaskan oleh pimpinan untuk berkunjung ke Poltekkes Yogyakarta untuk melakukan penugasan verifikasi belanja modal untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin monggo silakan. Ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Widi Astuti, saya dari Ditjenakkes. Saya dari bagian program dan anggaran. Kami di sini berkunjung ke Poltekkes Yogyakarta, melakukan peninjauan langsung serta melakukan e-planning di aplikasinya, serta kami bersama-sama di sini juga melihat langsung keadaan realnya gimana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo lanjut Bu. Hai, saya Rizka Ardening Tias, saya dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Senang bisa berkunjung ke UPT-nya Ditjenakkes Poltekkes Yogyakarta. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Lili atau Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lili Taslima dari Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Kami sudah berkeliling-keliling selama beberapa jam yang lalu. Dari pagi ya. Dari pagi, kebetulan saya ini adalah penanggung jawab e-planning Poltekkes Yogyakarta, Ibu. Nah, makanya selama ini saya hanya melihat perubahan-perubahan atau pembangunan atau usulan-usulan di e-planning dari tahun 2020 kalau nggak salah, saya sebagai penanggung jawab khususnya di e-planning tentang usulan-usulan baik ABBM maupun belanja modal pembangunan di Poltekkes Yogyakarta. Selama ini mungkin saya belum pernah tahu pelaksanaannya. Nah, dari pagi, alhamdulillah ternyata memang perubahannya sangat signifikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah Poltekkes ini berkembang maju, terus maju. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo silakan Bu. Ya. Hai, nama saya Rini dari Biro Perencanaan dan Anggaran, bagian Timker Anggaran 2. Terima kasih. Ya. Demikian tadi Bapak Ibu tamu-tamu kita ya dari Biro Perencanaan, Sekretaris Dirjen dan Itjen 4 Kemenkes. Tadi sejak kemarin beliau-beliau ini sudah datang ke Poltekkes ya sejak hari Rabu ya. Hari Rabu. Kemudian hari ini full kita mulai keliling-keliling tadi. Seluruh kampus kita datangi. Jadi kita mulai startnya tadi di kesehatan gigi, melihat kondisi di kesehatan gigi, gedung, kemudian fasilitas dan peralatan dan lain sebagainya. Kemudian dari kesehatan gigi tadi kita menuju TLM, teknik
laboratorium medis, jurusan salah satu jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, melihat dan meninjau pembangunan gedung yang dilaksanakan pada tahun anggaran ini 2023. Kemudian kita juga meninjau tadi lokasinya pindah-pindah kita ke kebidanan. Kita melihat kondisi kebidanan, di mana kebidanan ini memang spesial karena merupakan heritage. Gedung dan tanahnya ini adalah milik Sultan. Bukan bidannya. Ya. Bukan bidannya. Bukan bidannya yang heritage ya. Bidannya heritage. Tapi gedung dan tanahnya yang milik Sultan gitu ya. Kita melihat peninggalan zaman Bahlak tadi ya, gedung peninggalan yang tetap terawat walaupun udah lama, tapi tetap bisa digunakan dengan baik. Kemudian dari kebidanan tadi kita pindah meninjau lokasi rencana cita-cita kita mau beli tanah nih. Jadi Bapak Ibu ini ya kita juga minta dukungannya ya, doanya dan bantuannya agar cita-cita kita itu bisa tercapai. Amin. Amin ya robbal alamin. Sehingga bisa memiliki tanah sendiri ya. Nggak pinjem-pinjem dari dinas atau dari provinsi gitu ya. Kemudian kita juga meninjau asrama tadi, asrama kebidanan sudah. Sekarang kita juga meninjau tadi asrama hibah dari PUPR. Jadi tadi Bapak Ibu juga berkunjung ke asrama tersebut dan melihat kondisi real di lapangan hibahnya bagaimana. Kemudian kita juga melewati tadi ya, melihat GBH yang tempat gedung pertemuan. Biasanya kalau wisuda kecil dengan jumlah yang sedikit kita adakan di Geraha Bina Husada. Ya, tapi kalau jumlahnya banyak maka kita akan mencari tempat yang representatif untuk pelaksanaan wisuda. Terakhir kita ke kampus pusat ya, kita keliling juga dari belakang tadi ya, melihat pembangunan perpustakaan yang tahun anggaran kemarin 4 lantai dan nanti akan kita minta pendapatnya dari hasil meninjau lokasi dan peralatan yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kita juga melihat pembangunan gedung G tadi, kemudian rencana lantai 6 yang akan kita jadikan convention center. Kemudian juga sampai ke depan kita melihat gate atau apa ya namanya, entrance gate ya, yang lama ini belum dibongkar. Nanti supaya pas kesini lagi nanti udah jadi ya Bu. Mudah-mudahan udah jadi, ini baru rencana, jadi baru mau mulai pembangunan karena kita baru dapat kepastian anggarannya bulan kemarin ya, bulan Agustus kemarin. Oke. Dari saya itu mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu, mungkin pengalaman-pengalaman dari hasil jalan-jalan tadi, kunjungan-kunjungan tadi, kira-kira kesan, pesan, dan kira-kira untuk pengembangan Polkesio apa yang Bapak Ibu bisa berikan ke kita. Monggo disilakan mungkin. Siapa dulu? Bu Rizka? Oh, saya dulu ya. Oke, jadi sehari ini kita all day visit ya. Wow. Kita seperti dibawa dari dunia lalu ke dunia masa depan ya. Datang ke Poligi Gigi ya, tadi seperti masuk ke zaman-zaman Belanda Stovia. Inilah karena gedungnya tidak bisa direhab ya. Nah, ini juga pembelajaran kalau kita numpang tanah susah pengembangannya. Lalu dibawa ke TLM ya yang lagi bangun, terus ke dunia kedokteran lagi yang bidan tadi ya. Suasana auranya itu kayak mistis ya. Zaman penjajahan dan mistis, penuh dengan calon-calon bidan kita yang memang harus dilatih ya. Kan nanti dia akan tinggal di daerah yang mungkin terpencil, itu udah terbiasa lah karena kan mental itu ya Bu. Mentalnya sudah ditempa ya. Lalu kita dibawa ke dunia modern. Kita lihat tadi keren nih, bisa mengajak PU ngasih hibah. Kan nanti dikasih hibah, kita terima gratis kan ya hibah. Nah, hibah ini bisa jadi pendapatannya nih. Nah, ini mungkin Poltekkes Yogyakarta bisa sharing nih ke semua Poltekkes gimana caranya mendapatkan hibah dari PU. Karena kan kalau namanya BLU ya, Pak Menteri selalu pesan itu harus mandiri. Jadi sudah punya keleluasan mengelola anggaran, harusnya juga bisa mencari sumber-sumber profit. Nah, jadi tidak mengandalkan uang yang di mana Bu? Hang jebat ya. Tidak sedikit-sedikit mikir usulan ke Bu Lili ya. Minta tambahan tapi Bu Lili mau bangun gate kurang uangnya gitu. Ya. Tapi di sisi lain dengan kemampuan pengelolaan yang baik, mungkin setiap ada momen revisi Poltekkes Jogja kebagian anggaran ya yang cukup besar dan amanah ya. Jadi semua ya alhamdulillah.
Jadi kedepannya memang harus lebih mandiri. Lalu tadi PU-nya juga keren ya, hibah-hibahnya, lalu mahasiswa juga penuh ya, sesuai dengan kuota ya. Jadi tidak yang mencari mahasiswa, tapi mahasiswa datang ke Poltekkes. Dan yang karena pesannya Pak Menteri kita harus mendunia ya, banyak-banyak kirim nakes kita ke luar negeri. Jadi harusnya ada materi atau pembelajaran untuk sasaran. Misalnya kita mau kirim ke Jepang, ke Taiwan tuh ada bahasa sananya ya, sebagai pengembangan untuk mahasiswanya plus-plus gitu ya. Ilmu medisnya dapat, ilmu skill keterampilannya juga dapat secara bahasa. Mungkin itu, semoga Poltekkes Jogja ke depannya makin maju, makin mandiri, semua fasilitasnya makin bagus ya, dan bisa menjadi percontohan bagi Poltekkes lain. Untuk mencari sumber dana itu tidak harus Kang Hajubat. Bisa cari ke Trunojoyo ya. PU itu di mana? Ke Kementerian PU ya. Atau karena kita sudah berpikir global seperti Pak Menteri, kita bisa mencari channel-channel hibah dari donor-donor luar negeri. Jadi kesempatan itu selalu ada. Jadi jangan takut, anggaran bukan masalah. Sip. Ayo. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ya. Lanjut, siapa lagi? Bu Lili, boleh? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi betul sekali kata Ibu Rizka bahwa kita ada pepatah Kartini ya, dari serasa dari kebidanan tadi, dari kan Bu Kartini ya, preeklampsi, jadi terharu. Dari kegelapan ya terbit terang, gitu. Sekarang jadi terbitlah terang ya. Terang ya Bu di sini ya. Terang sekali, terus dingin lagi ya. Itulah mungkin udah terbaur kemodernan gitu ya. Itu namanya sekarang kan juga ada presiden kita bilang bahwa maju Indonesia, maju Kemenkes gitu ya, Bu ya. Itu aja saya. Indonesia maju ya. Untuk Indonesia maju. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu contoh untuk Poltekkes lainnya, apalagi ini sekarang akan lahir lagi Poltekkes BLU Bu ya. Ada beberapa Poltekkes yang kemarin tadinya cuma hanya 7, sekarang udah 16, akan bertambah lagi mudah-mudahan. Ini mungkin Poltekkes Jogja adalah sebagai simbol keberhasilan dari satu Poltekkes yang lainnya, BLU-nya. Harapan kami dari Ditjenakkes untuk terus meningkatkan pendapatannya dari berbagai bidang tentunya Ibu. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan mungkin yang lainnya. Terima kasih Bu Lili, monggo ditambah. Monggo siapa? Gimana tadi ke perpustakaan? Bu Rini. Tanggapannya di perpustakaan. Anak milenial nih, perpustakaannya gimana tadi Rin? Cozy banget. Pertama masuk kirain masuk kafe ya. Aromanya kok aroma zaman now ya. Kopi. Silakan Mbak Rini. Tadi mungkin bisa jadi percontohan untuk Poltekkes lain yang sudah BLU, bisa khususnya perpustakaan ya, karena di benak kita masuk perpustakaan tuh lihatnya buku, penuh buku ya kan. Tadi itu benar-benar seperti di kafe. Jadi anak milenial banget. Maju terus Poltekkes yo. Wah, mantap. Anak milenial nih Bu, mewakili. Terima kasih Bu Rini Jolanda. Berikutnya Bu Tuti, ada komentar, monggo silakan. Ibu milenial tadi. Ya, tadi saya lihat sih di perpustakaannya oke banget, keren banget kalau untuk anak gaul. Semangat itu futuristik ya, futuristik. Berasa di Berasa di XX1. Oke, terakhir ini Pak Tommy, monggo silakan Pak. Untuk Terima tanggapannya. kasih Bu. Untuk pesan untuk pembangunan ya Bu. Pembangunan nih. Ada serius ya. Dari sisi auditor nih ya. Ada. Semoga pembangunannya lancar Bu. Amin. Lancar dan akuntabel ya. Itu harus itu. Halangan. Ya. Karena Poltekkes Yogyakarta kan sudah menerima amanah ya. Amanah itu harus diteruskan sampai tuntas ya, sampai selesai, sampai berhasil. Begitu. Ya, monggo tanggapannya ini. Oh, ini yang pengadaan. Pembangunan. Pawangnya ya. Ya, yang bangun-bangun tadi ya. Mas Tommy ini teman saya waktu Prajab. Satu kamar, jadi sebenarnya jadi kayak reuni saya itu sama Mas Tommy itu. Kita jadi penonton ya. Ya Allah. Gimana reuni cara tentang pembangunan?
1 bulan kita itu bersama tidur bareng Oh, sekamar. Wah, tidur bocor bareng. yang gini. Tapi tempat tidurnya beda, Pak. Tapi yo sosok di dekat-dekat. Iya. Jadi kayak tali kasih ya. Sudah berapa tahun berpisah, Mas? Berapa tahun ya? 2015. Dari prajabatan ya, awal. Oh, masuk kan 2015. Iya. Langsung penempatan Cuma- di sini. Oh enggak, saya itu pindahan. Saya dari Farmalkes. pusat, ya. Oh. Saya baru 1 tahun di sini. Sebelumnya Setijen. Di Farmalkes, di Oblik dulu. Oh, Dulu Oblik Oblik. dulu. Ya. Erni. Iya, Oh. sama Erni. Terus kayak gitu. Terus Memilih ke Yogyakarta. memilih ke Jogja itu kan katanya Jogja itu terbuat dari rindu Terbuat. pulang dan angkringan. Wah. Bukan karena mau pindah IKN. Langsung Enggak. ditembak. Menghindari IKN ya. Itu sebelum ada SKIKN, kebetulan anak istri saya ada di Jogja. Istri bekerja di sini, anak ada di Satu sini. atap. Iya. Satu rumah. Istri di Kementerian Perindustrian kebetulan. Oh. Jadi terus saya mengajukan untuk mutasi, diterima. Loh, ini malah narasumbernya jadi saya. Kembali lagi Ini kan ke pembangunan. tali kasih gitu kan. Kembali ke laptop dulu. Kembali ke Ya. laptop Iya. ya. Sebenarnya waktu proses pembangunan itu, Mas, kami itu sangat khawatir. Khawatirnya itu karena anggaran revisi itu kok nggak turun-turun, Iya. nggak Oh. kelihatan Semua itu. sudah siap. Semua Rencana sudah siap. Takut Proyek gak jadi ya? Sudah Iya. siap. Udah ditelepon-telepon ya kita ya. Takut di prank, Bu. Kapan ini? Yang saya khawatirkan itu waktu itu terus jalan. jalan gitu loh. Argo. Kami juga ada rasa nggak enak juga kan sama Oh, penyedia iya. karena tender itu sudah selesai sekitar bulan Juli ya. Iya, Bulan Juli itu sudah selesai, tetapi proses belum bisa dilakukan Jalan. gitu ya. Tapi ketika kami intens membangun komunikasi dengan penyedia, calon penyedia Iya. waktu itu nggih. Belum Calon- kontrak soalnya. belum ya, Mas. kontrak soalnya. Deg-degan pasti. Iya. Tapi kok penyedia itu optimis gitu nggih. Hmm. Penyedia itu optimis bisa. Ya satu sisi kami khawatir, tapi melihat optimismenya penyedia ini kok kekhawatiran kami itu sedikit demi sedikit hilang. Tetapi Apalagi pas turun revisi ya. iya betul. Hilang beneran ya. Revisi hilang beneran. Langsung sujud syukur. Dadi aku bangun. Berarti itu Aduh, Apalagi pasti ada bintangnya doanya terbang kan. ya. Oh, udah dulu. bintangnya Oh, ketinggalan di bintangnya langit ya. Bintangnya udah kembali ke langit. Iya, Aduh, di bulan dan lega matahari, gitu. yes. Bintangnya udah hilang. rasanya lega. Cuma ya pasti nanti di perjalanan kan pasti ketemu dengan kalau kemarin kan kami ketemu dengan permasalahannya itu permasalahan anggaran yang bintangnya nggak hilang-hilang gitu. Ini baru berapa 9 hari ya? itu kita ketemu permasalahan lagi. Permasalahannya itu ketika calon pondasi calon tiang itu dibor itu Runtuh. longsor ternyata. Nah, Hmm. jadi timbul permasalahan lagi. Takutnya ya harapan kami hanya di titik itu saja yang longsor. Semoga tidak menyebar ke titik-titik yang Di satu lain. titik. Iya, Iya. di satu titik Ya, itu. alhamdulillah cuma 1 titik Mas. Iya, Dan itu sudah teratasi ya. sudah Dengan teratasi. beberapa teknik. Iya, Bangunan lah Gitu. gitu. Yang lebih paham siapa Mas? Pengawasnya kali ya. pengawasnya. Iya, jadi kami itu kita sepakat setiap minggu sekali ya, Iya, setiap hari Jumat. Jumat siang itu kita koordinasi dengan melibatkan semua yang ada Terlibat ya. yang terlibat di situ untuk kita koordinasi tentang progresnya, kemudian juga nanti permasalahan-permasalahan yang muncul di situ seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya kami sangat berkomitmen untuk menyelesaikan Iya, betul. amanah yang sudah diberikan oleh pusat, walaupun waktunya sangat mepet. Mepet ya. Saking mepetnya Mepet. ya. Jadi kami insya Allah terus berusaha untuk tepat waktu ya, menghindari segala macam yang menjadi sumber potensi masalah, sehingga apa yang diharapkan oleh pusat juga bisa terrealisasi dan kami bisa melaksanakan semua kegiatan, bukan hanya bangunan gedung TLM ya, ada banyak kemarin dapat relokasi juga. Terima kasih ya, kami sudah diberi Terima kasih amanah Bu juga. Lili. Terima Ya, kasih. Bu Lili loh yang hitung itu loh yang pindah. Mohon doanya juga agar kami bisa
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diamanahkan tersebut dengan baik sesuai dengan harapan. Itu kami selalu Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, pimpinan kami juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, untuk seefektif mungkin menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama gitu. Jadi kalau masalah atau kendala-kendala itu di mana-mana aja ada ya Bu ya. Jadi tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Contoh tadi bangunan baru berapa hari udah ada masalah misalnya kan, itu selalu nggak ada kegiatan yang nggak ada masalah, itu nggak ada saya pikir. Tapi bagaimana kita menyelesaikan. Aduh, ini jadi serius ya. Mungkin itu kita kira-kira ya. Ada lagi kira-kira tanggapan dari Bapak dan Ibu semua? Cukup. Ya, jadi gimana Bu? Next kita datang ada sesuatu yang baru Nah, lagi. mudah-mudahan kami mohon doanya kalau seandainya nanti kesini lagi, ya kami doakan juga bisa kesini lagi. Apa yang sudah kita rencanakan hari ini itu bisa benar-benar dilihat terrealisasi. Akhir tahun Ibu. Oh, akhir tahun ya. Akhir tahun kesini Bener, lagi akhir pasti tahun. sudah ada Jangan yang akhir berubah. tahun. Akhir tahun Awal itu tanggal tahun. berapa, Mas? Deg-degan loh kalau saya pas 31 Desember tuh ya. Awal tahun nanti Banyak bisa acara kesini, lagi ya Bu ya. melihat perubahan-perubahan yang Mesti pangling nanti ya. Iya. Tadi aja udah pangling. Deg-degan ya. itu kalau pendampingan. Pendampingan. Oke, itu terima kasih banyak atas masukan, saran-saran dan sepatah dua patah kata untuk kami. Semoga kami memang selalu tetap ya bisa menjadi unggul berbudaya mendunia, unggul untuk poltekkes yang lain ya, supaya bisa belajar bagaimana kita sama-sama belajar sih sebenarnya. Tapi ada beberapa memang mungkin kami jadi pionir ya, seperti yang PUPR dan sebagainya. Monggo poltekkes lain juga kami terbuka lebar untuk belajar Berbagi ke tips. kami ya, akan berbagi-bagi tips sebagaimana baik tips formil maupun non formil, karena ada non formilnya juga. Dan itu yang perlu seni ya, supaya bisa dapat. Kalau nggak dapat tuh Bu. Mungkin itu dari saya, dari Mas Wahyu ada tambahan? Jangan mepet anggarannya gitu. Tahun depan ojo-ojo mepet Iya. gitu kan. Bisa kalau bintangnya jangan lama-lama ya. Ya kalau toh pun di bintang jangan banyak-banyak. Titipnya sama Mas Tommy. Bintangnya jangan banyak-banyak. Ya mungkin dari kami demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ya, audien-audien yang bisa menyaksikan kegiatan kita ini. Saya sebagai host sekarang Mendadak host ya, menghaturkan permohonan maaf atas salah dan khilaf dalam membawa diskusi kita pada siang hari ini. Saya akhiri, terima kasih semua kepada narasumber kami, tamu-tamu kami ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum.